Episode 4 Rumah Pilihan. Halo para manusia yang ingin menyapa rindu tapi tak mencapai temu. Selamat datang di hashtag Curhat ala Agatha. Selamat bertemu dengan jam kritis 11 WIB. Biasanya lagi menghayal tentang masa depan kan? Akhirnya malah dibilang pemalas dan dituduh tidak punya masa depan. Minggu ini berat sekali. Saya terlalu banyak kegiatan sampai sakit di tanggal 16 Agustus. Padahal tanggal 17 Agustus sampai 21 Agustus itu hari-hari penting sekali. Tapi semua harus tetap berjalan, mau sakit atau sehat, ya namanya juga tanggung jawab. Sampai sekarang, tanggal 23 Agustus, saya masih flu. Jadi, waktu rekaman podcast ini antara niat dan tidak niat juga. Tapi, intinya podcast harus jadi. Kalau kalian bisa dengar podcast ini sekarang, itu berarti saya sudah berhasil melawan rasa malas dan keluar dari zona nyaman. Episode keempat ini judulnya sangat dalam, Rumah Pilihan. Ayo, silahkan marah, silahkan kecewa, silahkan menangis. Kalau kalian merasa Tuhan menempatkan kalian di keluarga yang salah, yang hancur, yang bahkan kalian selalu tanya, kenapa ya saya ada di keluarga ini? Rasanya pengen ada di keluarga yang harmonis, di keluarga yang serba ada, di keluarga yang saling menghargai. Sudah marahnya? Sudah selesai kecewanya? Atau waktu seumur hidup mau dihabiskan dengan pertanyaan yang sama? Kenapa, dan kenapa? Suara yang kalian dengar di podcast ini juga pernah mengalami. Bukan adu nasib, tapi intinya saya pernah berada di keluarga yang sangat hancur. Dan itu pertanyaan saya. Kenapa ya saya tidak bisa bahagia meski dalam rumah yang keluarganya masih lengkap, tapi tidak utuh dan harmonis? Mau tahu jawabannya kenapa? Ya, bersyukur bisa dengar podcast ini, karena saya akan kasih jawaban atas pertanyaan kalian semua. Pertanyaan pertama, kenapa saya harus lahir di keluarga ini? Jawabannya, karena ada banyak orang yang harus Anda bantu. Ada banyak broken home lainnya yang harus tetap hidup. Singkatnya begini, kalau kamu sekarang merasa keluargamu hancur, ya kamu jangan ikut hancur juga. Justru kamu harus bangkit dan buktikan sama seluruh anak-anak yang keluarganya hancur juga. Buktikan bahwa dari keluarga hancur pun masih ada harapan dan cahaya untuk hidup bahagia. Saya mohon, kekerasan di keluarga berakhir di kamu saja ya. Jangan teruskan ke anakmu dengan alasan, dulu orang tua saya kasar, makanya saya juga kasar. Jadi, dari pertanyaan, kenapa saya harus ada di keluarga ini? Jawabannya adalah, karena kamu akan jadi motivasi bagi banyak orang yang nasibnya sama sepertimu. Pertanyaan kedua, keluarga saya kurang mampu. Kenapa ya saya tidak lahir di keluarga yang kaya raya? Jawabannya, karena ada porsi. Mungkin tidak kaya raya dari segi materi, mungkin rumahmu tidak bertingkat tapi masih diberikan hikmat untuk hidup sehat. Atau mungkin keluargamu sering sakit,
tapi masih ada senyum ibu dan ayah yang bisa kamu lihat setiap hari. Mungkin orang tuamu kasar dan posesif, tapi kelak jangan sampai anakmu mengalami apa yang kamu rasakan sekarang. Semuanya punya porsi. Keluarga yang lengkap, kaya raya, semuanya sehat, semuanya bahagia, tanpa hancur, semuanya pintar, sukses, dan mandiri. Percayalah, itu tak akan pernah ada. Semua keluarga berdiri dengan kuat dan lemahnya masing-masing. Jadi, dari pertanyaan, keluarga saya kurang mampu, kenapa ya saya tidak lahir di keluarga kaya raya? Jawabannya adalah, kalau tidak kaya raya, mungkin diberi kesehatan, kebijaksanaan, atau kesuksesan nantinya. Saya mau bagi cerita sedikit, boleh kan? Jadi, sekitaran 10 tahun yang lalu, ada anak kecil yang dibentak habis-habisan sama papahnya karena ada kacang yang jatuh berserakan dari kemasannya. Anak itu menangis di toilet dan berpikir untuk pindah rumah supaya bisa jauh dari orang tua. Bukannya anak itu tidak sayang sama orang tuanya, tapi menurutnya orang tuanya bukan tempat nyaman dan justru mengerikan. Anak itu adalah saya. Saya yang dulu takut sekali sama keluarga sendiri, sekarang pun begitu. Untungnya, saya mulai mengerti tentang porsi keluarga yang sudah saya bicarakan tadi. Jadi, bagi kalian anak-anak atau para remaja yang mau lari dari rumah, tolong dipikir lagi. Kalian jadi hal yang istimewa buat keluarga kalian. Kalian jadi permata paling bercahaya dan berlian paling berkilau di hati ayah dan ibu atau papa dan mama. Tapi kadang ada yang merusak cahaya itu. Ingat, tugas kalian bukan lari, tapi berusaha dan berdoa untuk mengembalikan cahaya itu. Terima kasih sudah mendengar podcast ini. Untuk seluruh orang tua di luar sana, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang enak didengar pada podcast saya kali ini. Tapi, semoga semuanya bisa diterima dengan hati tulus. Oh ya, saya juga penulis, lebih tepatnya pengarang, yang semoga saja bisa menerbitkan novel pertamaku di tahun 2022 ini. Akun Instagram saya Menyapa Rindu 23. Boleh di-follow, boleh juga tidak. Saya upload setiap hari Rabu di YouTube ini. Juga ada video baru setiap hari Rabu atau Rabu dan Sabtu jika ada waktu luang dan niat. Bahagia terus karena hidupmu milikmu. Selamat hari Rabu, selamat malam, dan selamat tidur. Jangan lupa berdoa.